Pak Ya, Apolos. shalom, selamat pagi. Malam semuanya, Bapak Ibu. Malam. Pak Petrus. Sore, iya, selamat malam. Pak Lukas, Pak Lukas Budi. Ini desainernya background bagus ini, nyambung semua ya. Iya. Iya. Bagus. Wah, ini yang bikin siapa ini? Pak Sujud atau Pak Yosua? Pak Sujud. Bagus. Pak Sujud. Iya, bisa nyambung. Pas nyambung ya. Iya, kayak rantai aja ini. Ya. Digadok-gadokkan, Pak. Iya, bagus. Kata-katakan. Yang bikin malah nggak bisa gunakan, kasihan. Betul, Pak. Aduh. Laptop saya bermasalah. Kalau laptop saya nih baterainya nggak bisa nih. Nggak bisa Ini, lama. Pak Alif Handoyo. Pak Alif Handoyo ini ya, ada itu. Saya pikir Pak Handoyo, selamat itu bergabung. ada A Handoyo, Alif Handoyo. Pak Nathan Naem. Masih ternyata malam Pak Petrus. Iya, selamat malam. Iya, Sore ya, malam Pak. iya sore. Di sini masih terang tuh. Iya. Oh, ini Pak Lukas Budi ada dua ya, pakai dua. Yang satu operator Pak itu. Satu operator, iya. Jadi malam hari ini yang melayani banyak, Pak Petrus. Ya, wah luar biasa. Wilayah 6, wilayah 9. Iya. Melayani. Pak Alif Handoyo, selamat sore. Sore. Alif Handoyo, selamat petang. Selamat sore. Selamat petang, sore, malam. Sore, Pak. Sana Petang di ini sini. belum petang. Ya. Alif Handoyo, selamat bergabung di jaringan doa. Ternyata baru dia bergabung. Masih banyak rekan-rekan kita belum tergabung di jaringan doa rupanya. Jadi maka ada yang tidak bisa mengikuti. Jadi nanti didata lagi Pak Sujud. Siapa ini? Ini siapa? Nah, siapa yang ngomong? Coba. Pak Tebak aja. Yosua akan. Nah, ini tugasnya para ketua mawil menjaring. Iya. Bosnya Petrus. Oh, enggak, sudah lengser. Lengser. Ini apa? Saling mendukung aja, saling mendukung. Wah, luar biasa. Operator itu ya. Oh, Pak, ini Pak Bambang. Ya. Operator itu. Ya. Baru pada pulang dari Solo ini ya. Pak Berlan sampai jam berapa? Sekitar jam 10 tadi malam. Oh, tadi malam jam 10 ya. Tuntas di hotel Megawati Soekarno baru-baru terakhir. Iya. Tapi masih ada sebagian nginep panitia. Iya, masih di Solo ya. Ya. Pak Belan kemarin ada isu-isu itu sampai ke wilayah 1, Pak. Banyak yang nelpon. Itu kenapa kok isunya ada peserta yang positif COVID? Waduh, itu. Ya. Pak Antonius Warji, selamat sore. Sore, selamat malam Ya, semuanya. malam. Ya, Tuhan berkati. Sehat Om ya. Ya. Oh iya, benar ini Pak Tobi ini nyambung-nyambung ini semua. Kalau dibuka semua nyambung-nyambung. Ini tukang pasang ubin biasanya tahu. Tukang pasang ubin, betul. Kesimpulannya Pak Sujud pasang ubin ini. Pak Sujud, ubinnya pecah itu. Makanya kita mesti kerja, Pak, supaya nggak pecah. Makanya kerjakan keselamatan.
Wah, ini banyak dari Sekadau nih ya. Ada Filipus Nunis, ada Titis Wiguna. Wah, luar biasa. Ermawati Sembiring. Ini rombongan dari Sekadau semua nih ya. Baru ikut pembekalan kemarin, Pak. Oh, iya. Nah, Pak Filipus itu. Ini kita mohon maaf ya Pak, nggak bisa pakai background ya, karena pakai HP ini. Oh, iya. Baik. Pak Mamat. Harus nanya Pak Mamat, Ibu udah ketemu lagi. Tuhan sudah Pak. Nggak bisa tidur Pak Mamat. 3 hari, 3 malam. Bisa Pak, klonin si bungsu Pak. Sore Pak Tobi, Pak Polos, Pak Titus, Pak Gideon. Sore. Selamat. Sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mas sore semuanya. Wah, ini Sore, Pak Hosea Rudi. Ya. Suaranya nggak pernah berubah itu. Halo. Iya, mulai Bang 10 menit. Oke, saya open ya. MS memang beda ya, enggak? Ya Pak Bambang secara tafsir. Oh iya.
Selamat sore Bapak Ibu. Halo. Sore Pak Yunus. Dengar Pak. Sore, Pak sore Yunus. Pak Yunus. Ya, ya, ya. Selamat. Kalah masuk, kalah duluan. Iya. Siapa cepat dia dapat, Pak. Iya, Pak Petrus nomor 1 pasti. Enggak, Pak Sujud itu nomor 1. Sujud ya, yang buka gerbang ya. Iya, selamat sore Pak Bambang, Pak. Wah, ini sudah masuk semua. Iya, selamat sore Ya. semuanya. Puji Tuhan. Selamat sore. Iya, sore. Oh, backgroundnya kok beda sendiri Pak Bambang. Iya, ini Bambang, salah maaf. nih. Maaf, yang itu Pak, yang oranye Pak. Yang orange. Ah, luar biasa. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore Pak Hendri. Selamat sore Pak Hendri. Ya, Sehat Pak Hendri. Amin, sehat. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Pak. Tuhan berkati semua. Amin. Shalom Pak Daniel. Shalom Pak Baca. Shalom Pak Yunus. Shalom Pak Apolos, apa kabar? Baik-baik Pak, baik-baik. Tumpengannya nggak sampai Purwokerto ya? Oh, enggak. Virtual Pak. Ulang tahun keberapa Pak? 17? Iya, 26. 26. Ya. Luar biasa. Awet muda. Halo Pak Bambang, selamat sore. Puji Tuhan, selamat sore. Apolos. Iya. Bapak Ibu, sebentar kita akan mulai. Saya mohon izin untuk kita mute semuanya, kecuali nanti yang akan bertugas dan melayani.
Silakan Pak Yosua. Salam, selamat sore Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di konser doa Gubdi. Di Eropa. Bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Majelis Sinode yang memberikan kesempatan kepada kami wilayah 9 untuk melayani di konser doa ini. Kami mohon maaf karena segala keterbatasan dalam segala hal ya, baik masalah IT dan lain sebagainya. Mungkin nanti perekaman video juga kami apa adanya. Kami hanya mencoba yang bisa kami buat. Jadi kami Pak Yosua sepertinya ada masalah dan signal. anak-anak semoga dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Halo, apakah bisa didengar, Pak Sigit? Silakan Pak. Ya. Di konser doa kali ini kami mengangkat tema yaitu mari kerjakan keselamatan, karena keselamatan yang kita terima adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kita dan termahal ya, dan tidak akan pernah mampu kita balas dengan apapun kecuali dengan pengabdian diri, pelayanan kita kepada Tuhan dan melakukan berpanjang. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Majelis Sinode oleh Pendeta Yunus Rahmadi SHMA CE. Dipersilakan. Terima kasih. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, para hamba Tuhan, para aktivis yang terkasih, salam sejahtera, sukacita mengalir atas kita semua. Berharap dan berdoa Bapak Ibu saudara semua sehat dan tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita boleh berfellowship dalam satu wadah yang namanya konser doa. Wadah yang mempersatukan kita dari wilayah 1 sampai wilayah 13. Tidak terbatasi oleh karena kita menggunakan media online seperti ini. Dan ini sangat menolong kita supaya kita tetap bukan saja selalu bisa berfellowship, tapi juga bisa terus saling mendukung dalam doa satu dengan yang lain. Dan doa itu begitu penting. Saya kira kita semua sudah mengetahui ya, bagaimana Tuhan memberikan kepada kita doa, menjadi sarana ya, supaya melalui doa itu kita bisa memperoleh atau mendapatkan apa saja yang kita harapkan, kita butuhkan dari Tuhan. Kita sadar kehidupan semakin berat, tantangan pelayanan juga datang silih berganti, situasi pandemi juga belum berakhir ya, tetapi biarlah melalui topangan doa-doa satu dengan yang lain kita boleh saling meneguhkan, saling menguatkan, sehingga kita tetap eksis dalam melayani Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita pribadi maupun rumah tangga kita. Dan dalam satu bulan ini tentu sudah ada banyak hal-hal yang terjadi, baik secara lokal maupun wilayah ataupun sinodal. Kita larut dalam duka cita juga ketika yang kita kasihi, Gembala Jemaat GOPD Karangwaluh Ponorogo, Bapak Pendeta Albert Moretz Manhutu, beberapa hari yang lalu telah berpulang, dipanggil Tuhan ya. Bukannya Tuhan tidak menjawab doa-doa kita untuk kesembuhan dari Pak Moretz, tapi Tuhan menjawab ya. Bahkan doanya adalah, jawabannya adalah
kesembuhan yang sempurna, ya, terbebas dari sakit penyakit karena hambanya sudah berpulang, berkumpul bersama Tuhan Yesus yang mengasihinya. Nah, kemudian tentu kita semua ikut menyampaikan bela rasa, empati yang sedalam-dalamnya buat keluarga Ibu Maria, putri-putri yang ada, keluarga besar, dan kita doakan supaya pelayanan di Karangwaluh tetap berjalan, eksis, dan bahkan berkembang di waktu-waktu yang akan datang. Kita juga baru saja menyelesaikan acara RC Wanita, Refreshing Course Wanita Sinodal GUPDI di Solo. Ada beberapa kita yang ikut, ya, sudah bisa berkumpul di media konser doa luar biasa, ya. Mungkin masih capek, masih terngiang-ngiang terkenang apa yang dialami dalam RC kita, ya. Puji Tuhan, ini adalah acara onsite yang besar yang bisa kita lakukan di tahun ini. Kiranya kita berharap acara-acara onsite yang lain termasuk pertemuan sinodal di bulan Januari yang akan datang juga bisa berlangsung secara onsite dengan baik, ya. Itu beberapa hal yang perlu kita doakan, tentu masih banyak pokok doa yang lain, tapi biarlah mari kita terus bersinergi bersama, membangun kekuatan di dalam doa-doa kita untuk terus Tuhan mampu berkarya dalam kehidupan dan pelayanan kita. Terima kasih wilayah 9 Kalimantan Barat yang sudah menjadi pelaksana konser doa pada sore hari ini, ya. Kami tahu kesulitannya, tapi kami sangat bersyukur, bersukacita Anda semua tetap eksis, tetap mampu, tetap fight, ya, untuk menjadi pelaksana konser doa ini. Puji Tuhan, selamat berfellowship dalam konser doa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Yunus Rahmadi. Berikutnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baiklah kita akan berdoa pembukaan untuk acara ini. Dipersilakan kepada Pendeta Bambang Suprapto untuk mengawali kita dengan doa. Ya, mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami mengucap syukur kesempatan yang sangat indah ini, di mana kami bisa bertemu satu dengan yang lain, walaupun jaraknya jauh. Kiranya pertemuan kami ini memberikan dorongan, memberikan kekuatan, dan terobosan-terobosan dalam pelayanan kami masing-masing. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan Zoom pada saat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, menjamah kami, menguatkan kami, mengangkat kami, dan membuat pelayanan kami berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan pujian dan syukur ini. Amin. 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 Terima kasih Pak Bambang. Berikutnya marilah kita segera mulai pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat bergabung di konser doa GUPDI seluruh Indonesia dan GMTI Eropa. Tema kita pada hari ini, kerjakan keselamatan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia menunjukkan jalan kebenaran kepada kita. Kita hanya mengerjakan keselamatan itu. Marilah rasa ini saya mengajak kita untuk mengerjakan keselamatan itu bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah, saya mengajak kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus kemuliaan. Haleluya.
kami buka hati kami untuk Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Segala puji bagimu Yesus. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Santoso. Sebelumnya marilah kita menaikkan pujian kepada Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Oke, baiklah sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas
Ya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara semua, hamba-hamba Tuhan, GUPDI yang ada di seluruh Indonesia, maupun GMI yang ada di Eropa. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan mengizinkan untuk kita boleh mengikuti konser doa yang diadakan oleh Sinode, dan kali ini wilayah 9 menjadi penyelenggaranya. Terima kasih untuk Bapak Ketua Wilayah 9, Bapak Pendeta Yosua Aken, yang percayakan untuk saya boleh membagi berkat firman Tuhan ini. Ya, tema yang diberikan oleh saya yaitu tetap kerjakan keselamatanmu, ya, tetap kerjakan keselamatanmu, yang terambil di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama Filipi pasal 2 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pada pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hamba-hamba Tuhan yang kami hormati dan banggakan, anak-anak Tuhan semuanya yang ikut dalam acara konser doa ini. Ayat ini sungguh memberkati secara pribadi, baik saya maupun saya percaya kita semua akan diberkati. Ya. Ayat ini menunjukkan bukan hanya bahwa keselamatan itu bisa diperoleh oleh hasil usaha manusia. Bukan maksud daripada ayat ini begitu. Tetapi keselamatan itu tetap berdasarkan anugerah daripada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa? Ya, pertanyaannya, mengapa keselamatan itu harus dikerjakan? Mengapa kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan itu, ya, saya menemukan ada 3 berkat yang boleh menjadi berkat bagi saya dan akan kami sharingkan kepada kita semua. Berkat yang pertama, bahwa keselamatan harus dipertahankan. Ya. Tetap kerjakan keselamatanmu. Ya. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, ya, agar jemaat di Filipi itu tetap mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Keselamatan harus tetap dikerjakan. Maksudnya apa? Keselamatan itu harus kita pertahankan. Keselamatan yang sudah dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui bukan hanya kedatangannya ke dunia ini, namun melalui pengorbanannya di kayu salib yang memberikan pengampunan dosa, yang memberikan keselamatan kepada kita semua, harus kita pertahankan agar keselamatan itu senantiasa terus menjadi milik kita semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita sangat bersyukur bahwa kita telah memperoleh anugerah keselamatan itu. Keselamatan yang ada di dalam kehidupan kita
Mari kita pertahankan agar keselamatan itu tetap terus terpelihara di dalam kehidupan kita. Agar kita tetap memiliki iman yang kuat di dalam anugerah Tuhan Yesus. Untuk mempertahankan keselamatan itu tidak mudah. Karena kuasa-kuasa jahat, kuasa kegelapan merongrong kehidupan kita untuk merampas keselamatan itu agar kita gagal di dalam mempertahankan keselamatan itu. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus taat. Nah, firman Tuhan tadi dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat. Ya, jadi keselamatan, kita bisa mempertahankan keselamatan ketika kita mentaati akan perintah-perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan rela hati. Sebab kalau kita tidak mentaati akan perintah Tuhan, kita akan sulit untuk mempertahankan keselamatan itu. Firman Tuhan di dalam kitab daripada Filipi ini, ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, jadi keselamatan itu harus kita pertahankan dengan rela hati. Ya. Untuk kita bisa mempertahankan keselamatan, kita kerjakan apa yang Tuhan percayakan, panggilan yang Tuhan percayakan pada kita kerjakan dengan kerelaan hati, dengan sungguh-sungguh, agar kita bisa terus hidup di dalam anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, ya, kita ingat dulu, ya, satu contoh bahwa seorang juara dunia tinju misalnya, ya, katakanlah Mike Tyson pada zaman jaya-jayanya, ya, dia luar biasa prestasinya di usia yang muda, usia 23 tahun dia bisa mempertahankan kemenangannya menjadi Raja KO. 37 pertandingan dia menang, 33 diantaranya menang KO. Tapi suatu saat ketika dia bertanding dengan seorang petinju yang tidak terkenal waktu itu, yang bernama James Buster Douglas, pertandingan di Tokyo, ya, dia kalah. Dia tidak bisa mempertahankan mahkota juaranya. Kenapa? Ternyata selidik-selidik dia tidak berlatih dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mentaati akan instruksi yang dilakukan oleh pelatihnya. Sehingga untuk pertama kalinya dia kalah, bahkan kalahnya pun KO. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa secara iman Kristiani, ya, cara rohani kita juga, ya, memperjuangkan kehidupan ini. Kita berjuang dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Kuasa jahat, kuasa iblis, di dalam kitab 1 Petrus menyatakan iblis itu bagaikan singa yang berjalan keliling, mencari mangsa untuk bisa ditelannya. Kuasa jahat, dia berusaha berkeliling, dia berusaha untuk menggerogoti
keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada kita agar kita gagal, agar keselamatan tidak bisa menjadi milik kita kembali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, melalui ayat ini, mari kita berjaga-jaga dan waspada agar bisa mempertahankan iman itu dengan baik sampai akhir kehidupan kita. Berkat yang kedua yang dapat saya peroleh ya dari ayat ini, yaitu kenapa kita tetap mempertahankan keselamatan itu. Dan yang dua, keselamatan itu harus diperjuangkan. Keselamatan harus diperjuangkan. Kenapa keselamatan harus diperjuangkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena ya, keselamatan itu ya, proses terus. Ya. Untuk kita terus memiliki, mengalami, mendapatkan anugerah keselamatan itu proses. Dan kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Hidup ini adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Oleh sebab itu, siapa yang lemah, siapa yang tidak waspada, siapa yang mudah menyerah, maka dia akan kalah. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan rohani pun kita perlu ya, supaya keselamatan itu tetap menjadi milik kita, harus kita perjuangkan, harus kita pelihara, harus kita usahakan. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 12 katakan, ya, bahwa peperangan kita di dunia ini bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, peperangan kita bukan melawan saudara-saudara kita, bukan melawan rekan-rekan hamba Tuhan, bukan melawan saudara yang satu dengan yang lainnya, denominasi satu dengan yang lainnya, tetapi peperangan kita melawan kuasa kegelapan. Kita harus berjuang untuk mendapatkannya itu, agar kita tidak gagal untuk memelihara keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu bersinergi satu dengan yang lainnya. Kita perlu bersinergi baik secara vertikal maupun horizontal, baik kepada rekan-rekan hamba Tuhan di wilayah, di kemajelisan sinode. Kita harus saling bersinergi satu dengan yang lain, membangun kekuatan, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling menyapa satu dengan yang lain, agar di dalam perjuangan iman, dalam perjuangan panggilan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita semakin kuat jika kita saling bersinergi satu dengan yang lain. Kita akan kuat. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu, ketika tim sepak bola Indonesia, Garuda Muda kita,
bertanding di Piala Asia melawan Kuwait. Kuwait yang rankingnya jauh di atas Indonesia. Indonesia kurang diperhitungkan, pasukan Garuda Muda kurang diperhitungkan, dan siapa menyangka Garuda Muda bisa mengalahkan Kuwait. Kenapa? Yang sebelumnya tidak diperhitungkan bisa mengalahkan Kuwait yang kuat itu. Karena saya perhatikan, mereka bekerja secara tim, berjuang mati-matian, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Antara penyerang, antara penjaga gawang, ya, antara pemain-pemain yang bertahan, ya, mereka saling bahu-membahu untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Mari kita saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Agar kita GUP walaupun ya, tidak sebesar mungkin denominasi yang lain, tetapi ketika kita saling mendukung, saling bahu-membahu, mendukung satu dengan yang lainnya, saling bergandeng tangan, saling bersinergi satu dengan yang lainnya, maka kita akan kuat. Mari kita berjuang. Mari kita berjuang untuk kita memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Agar bukan hanya kita saja yang menerima keselamatan, tapi juga jiwa-jiwa yang lain pun dimenangkan untuk Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Berkat yang ketiga, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini, yaitu keselamatan harus dimenangkan. Keselamatan harus dimenangkan. Tetap kerjakan keselamatanmu, bukan hanya keselamatan harus dipertahankan, keselamatan itu harus diperjuangkan, tetapi keselamatan itu juga ya, yang paling penting di sini yaitu harus dimenangkan. Kita harus menjadi pemenang-pemenang kehidupan ini. Kita harus merebut keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Timotius pasal 12. Mari kita buka dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Ya. Menyatakan begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah, ya, kata rebutlah, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah ya, hidup yang kekal. Kata rebutlah berarti apa? Ada daya upaya, ada kerja keras untuk bisa merebut, untuk bisa menang, untuk bisa mengalahkan pencobaan-pencobaan dunia ini, untuk bisa mengalahkan kuasa-kuasa jahat itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita rebut keselamatan yang Tuhan berikan. Walaupun harus menghadapi banyak risiko, kita sekarang sedang menghadapi satu pertandingan. Tadi Efes mengatakan ya, pertandingan yang tidak kelihatan,
Diumpamakan kita ini sedang bertanding, kita ini sedang berlomba untuk melawan kuasa jahat, kuasa gelapan itu. Dengan berbagai strateginya yang untuk melemahkan panggilan kita kepada Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Namun kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh kalah. Kita tidak boleh jumawa. Kita tidak boleh, wah aku sudah bebas. Aku sudah menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupanku. Kita tidak berjaga-jaga, kita tidak waspada. Kita bisa gagal. Keselamatan yang di depan mata itu bisa gagal dalam kehidupan kita ketika kita lengah. Ketika kita putus asa, ketika kita kecewa dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Kita tidak boleh merasa, wah, saya sudah disertai, saya sudah dipimpin, saya sudah dipakai oleh Tuhan. Dan kita tidak dengan sungguh-sungguh melatih diri kita. Melatih iman kita dengan taat, dengan membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, kita bisa kalah. Kita harus fokus dalam perjuangan iman ini. Kita harus fokus untuk bisa memenangkan, untuk bisa tampil menjadi pemenang kehidupan ini. Satu contoh, pada tanggal 5 Juni yang lalu, di Spanyol, tepatnya di kota Catalunya, ketika ada balapan MotoGP, kita perhatikan di situ ada beberapa puluh pembalap. Salah satu pembalap MotoGP yang bernama Alex Espargaro, dia mengawali start dengan baik sampai beberapa lap, sebelum lap terakhir dia mampu berada di urutan yang kedua. Tapi ketika dia tidak fokus pada lap-lap terakhir, sebelum lap terakhir, apa yang dia lakukan? Ketika dia tidak fokus, dia sudah melakukan selebrasi. Dia menganggap dia sudah menang, dia sudah juara. Akhirnya dia berselebrasi, dia keluar dari jalur, dia sudah bangga, sudah menang. Tapi ketika dia sadar, ternyata di belakangnya masih ada pembalap yang nyalip dia dengan lajunya. Dia sadar, ternyata masih kurang 1 lap. Dan akhirnya dia tidak bisa menerima mahkota juara. Dia tidak naik podium dan tinggal penyesalan. Dia menangis, dia menyesal. Dari peristiwa ini, hikmah yang bisa kita ambil dalam perjuangan iman kita. Kita harus fokus, tetap fokus pada panggilan Tuhan, pada keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Walaupun banyak godaan, walaupun banyak suara-suara yang berusaha untuk melemahkan kita, walaupun banyak suara-suara yang menggiurkan kita, untuk kita lari dari panggilan ini, untuk kita tidak menerima anugerah keselamatan itu. Kita diingatkan untuk kita tetap fokus. Walaupun Tuhan sudah memakai kita, Tuhan sudah berkati pelayanan kita, kita tidak boleh seperti Alex Espargaro tadi. Cuma selebrasi terlebih dahulu. Padahal perjuangannya belum berakhir.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berjuang. Kita berjuang. Kita rebut hidup yang kekal itu. Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah sampai ke garis finish. Dan biarlah kita juga di dalam menghadapi pertandingan iman, kita tampil menjadi pemenang-pemenang dengan kita tetap fokus, berserah, berharap, bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pertahankan keselamatan itu. Kita perjuangkan keselamatan itu. Kita rebut keselamatan sehingga kita menjadi champion-champion, juara-juara. Kita mampu, kita bisa bertanding dengan baik. Kita sampai ke garis finish, kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Bukan karena gagah dan kuat kita, tapi karena anugerah Tuhan. Karena kita bekerja keras, kita berlatih, kita taat kepada Tuhan. Kita fokus kepada panggilan dan pelayanan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pendeta Yohanes Santoso yang sudah menyampaikan firman-Nya buat kita. Semoga mendorong, menyemangatkan kita semua untuk bekerja keras mengerjakan keselamatan itu melalui pelayanan kita masing-masing. Tidak boleh tinggal diam dan berpangku tangan jika tidak ingin maju. Baik Bapak Ibu Saudari yang terkasih, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Pokok doa yang pertama ini nanti akan dipimpin oleh Pendeta Alip Handoyo. Pokok doa yang pertama adalah berdoa untuk jajaran Majelis Sinode, kemudian berdoa untuk agenda-agenda Majelis Sinode, di antaranya pentahbisan Gembala Jemaat Baru Bukti Blitar dan Tulung Agung pada tanggal 17 Juli. Kemudian berdoa untuk pendewasaan TPJ Urip Sumoharjo dan Jegles tanggal 18 Juli di wilayah 6. Kemudian agenda MS berikutnya adalah kunjungan ke wilayah 5 pada tanggal 19 sampai 20 Juli. Kemudian pendewasaan TPJ Hiliana dan Podo di Nias tanggal 26 dan 27 Juli. Dan kemudian bulan Agustus ada kunjungan dan pendewasaan TPJ di wilayah 9 Kalimantan Barat, tempat kami sendiri, yaitu Betung, Engkite, dan Boti, Kalimantan Barat. Nah, ini pokok doa yang pertama akan dipimpin oleh Pendeta Alip Handoyo. Baiklah, marilah kita semua mengawalinya dengan sebuah pujian saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan
kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di ruang Zoom ini. Kami bersatu hati mengucapkan syukur karena sampai saat ini Engkau telah memimpin kami semua. Kami rindu mendoakan kegiatan-kegiatan dan kepengurusan majelis sinode kami. Bapa kami yang di surga, kami mempunyai kerinduan-kerinduan yang begitu besar untuk bisa mengabarkan Injil, memberitakan kabar baik seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri kami ketika Gereja Utusan Pantekosta dibentuk. Kami rindu Tuhan melalui kepengurusan para majelis sinode yang ada sekarang ini, kiranya Tuhan pertama-tama memberikan kesehatan kepada mereka dan kami semua hamba-hamba-Mu. Dan kami rindu Tuhan, semua anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih menjadi pengurus di majelis sinode, diberi juga hikmat untuk bisa melaksanakan apa yang kami cita-citakan, menjadi gereja yang diutus oleh Tuhan. Berikan dari ketua, sekretaris, dan bendahara, bahkan semua pengurus, diberi Tuhan visi yang tidak pernah redup untuk menjadi gereja yang memberitakan dan mengabarkan Injil. Tuhan tolong berikan hikmat kepada setiap pengurus sinode, supaya Tuhan mereka melihat peluang-peluang, mereka melihat kesempatan-kesempatan, mereka melihat, oh Tuhan, situasi di sekeliling negeri kami ini. Dan kami mohon kiranya Tuhan meluaskan visi mereka dan Tuhan memberkati apa yang diusahakan. Bapa kami yang di surga, kami sangat memerlukan pertolongan-Mu ketika kami sebagai sebuah sinode, kami belum berkembang seperti yang lain. Kami rindu Tuhan di usia yang sekarang ini, sinode kami bisa berkembang, meluaskan pelayanan, meluaskan ladang Tuhan di mana-mana. Karena itu Tuhan, pimpinlah supaya semua pengurus sinode melihat di mana ladang yang Tuhan sedang kerjakan, di mana ladang-ladang yang siap dituai, di mana Tuhan kami bisa memperoleh semua pendukung untuk peluasan ladang ini, baik secara manpower, hamba-hamba Tuhan, dan bahkan juga finansial, dan bahkan kesempatan. Karena itu Tuhan, kami pohonkan kiranya hikmat yang dari Roh Kudus menyertai para pengurus sinode. Dari Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, Bendahara, dan bahkan juga Tuhan, seksi-seksi yang ada, bidang-bidang yang ada, supaya semua Tuhan bergiat. Karena itu Tuhan, kami juga mau mendukung doa bagi bidang penginjilan. Kiranya Tuhan memberkati juga Pak Bambang yang mengemban tugas ini. Tuhan berikan kemampuan untuk menangani
kesempatan-kesempatan yang sedang dan yang akan diraih. Tuhan berkati misi-misi di dalam negeri. Tuhan memberkati perintisan pembukaan di mana-mana, terutama di kota-kota besar yang dicita-citakan. Tuhan sendiri juga akan memberikan hamba-hamba Tuhan yang bersedia untuk melakukan perintisan-perintisan. Kami juga berdoa, Tuhan, Engkau juga menyediakan dana untuk keperluan-keperluan tersebut. Bapa, kami juga mengucap syukur Engkau telah tanamkan hati untuk membuka misi di mana saja. Bukan hanya di Jerman, di GMI, di Eropa, yang kami terus doakan supaya mereka berkembang. Yang terus kami doakan supaya Pendeta Silvanus diberi kekuatan dan hikmat supaya bisa mengembangkan pelayanan di GMI. Bapa yang di surga, kami juga berdoa cita-cita untuk membuka pelayanan-pelayanan di negara-negara lain. Tuhan berikan pimpinan supaya Tuhan buka jalan. Malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bidang-bidang yang lain. Bidang diakonia, bidang Tuhan, pembinaan, dan kami bersyukur pembinaan para wanita bisa berjalan dengan baik. Dan kami terus berdoa supaya pembinaan pemuda remaja akan menyusul. Pembinaan guru-guru sekolah minggu akan menyusul. Kami berdoa Tuhan, gerakan-gerakan ini yang akan memperluas kerajaan Tuhan, Engkau akan berkati. Kami juga berdoa Tuhan malam hari ini untuk pentabisan-pentabisan yang akan diadakan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang baru saja menyandang sertifikat supaya mereka bukan hanya bergiat karena sertifikat, tetapi kami semua bergiat karena kami mengemban perintah agung, perintah amanat agung yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur juga Tuhan Engkau telah dan akan mendewasakan beberapa TPJ. Kami bersyukur untuk kesempatan-kesempatan yang bisa diraih, khususnya di daerah-daerah yang Injil dengan mudah, dengan Tuhan, tanpa rintangan dikabarkan seperti di Nias. Kau berkati TPJ Fodo, berkati supaya jemaat ini boleh berkembang dan meluas. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pembangunan-pembangunan gereja dimanapun yang diadakan, pos-pos PI yang dirintis. Kami juga terus berdoa juga Tuhan untuk wilayah 9, Kalimantan Barat yang terbuka lebar untuk Injil. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan di sana. Terus Tuhan perluas kerajaan Tuhan di Kalimantan Barat. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu dengan segala keterbatasan dana mereka, mereka mampu dan ingin terus berjuang. Dan biarlah Tuhan kami juga yang ada di Jawa dan di tempat-tempat lain yang Tuhan sudah lama, biarlah kami terus mengejarkan keselamatan kami, dan sebagai hamba-hamba Tuhan, biarlah kami juga terus mengerjakan panggilan kami. Amanat agung kami, amanat agung Tuhan akan kami junjung tinggi, supaya gereja-Mu boleh dikembangkan di mana-mana. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dan kami berdoa untuk program-program setiap wilayah Tuhan berikan
kerinduan untuk mengembangkan jemaat-jemaat, membuka pos-pos baru, supaya kami tidak hanya nyaman dengan keadaan kami yang sudah ada. Tuhan dorong dan bahkan Tuhan akan melakukan apa yang penting untuk meluaskan pekerjaan Tuhan di wilayah-wilayah. Terima kasih Tuhan, kami terus mendukung peluasan pekerjaan Tuhan di wilayah Sunda. Kami terus mendukung peluasan pekerjaan Tuhan di NTT, di Irian, di Papua, di Tuhan Sulawesi dan Kalimantan, dan bahkan di Sumatera, Lampung dan sekitarnya, Sumatera Utara, dan semua tempat Tuhan di mana kemungkinan itu terbuka lebar. Marilah Tuhan berikan kami semangat kompetisi untuk mengabarkan Injil, supaya kami tidak terlena, tidak tertidur, dan tidak terbuai oleh keadaan kami masing-masing. Berkati Tuhan semua hamba-Mu diberi kesehatan, yang sudah senior diberikan kekuatan, kesehatan, supaya mereka masih tetap bisa mengembangkan pelayanan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami pohonkan, karena kami tahu Engkau mengasihi GUP. Engkau mengasihi gereja, semua gereja GUP di seluruh Indonesia. Berkat kemurahan Allah menaungi kami, karena kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dipimpin oleh yang mengalami kelemahan tubuh seperti PDN Lidis, Pendeta Henry, Suwarto, Pendeta Noji, dan yang lainnya ini Pak juga berdoa untuk dia dan anak-anak yang baru ditinggalkan oleh almarhum Pendeta Manhu, dan berikutnya berdoa juga untuk perintisan PPJ baru, gereja-gereja baru, agar Tuhan dipajakan agar jiwa yang boleh Tuhan. Yang terakhir berdoa untuk gereja-gereja yang dalam pembangunan rumah ibadah, termasuk kami dan juga berdoa untuk Budi yang bergumul untuk tempat ibadah yang belum mempunyai tempat ibadah. Mari kita mengawali doa, pokok doa yang kedua ini dengan menyanyikan lagu Waktu Tuhan Bukan Waktu Kita. Semua
semua akan indah pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, para hamba-hamba Tuhan, GUPDI maupun GMI dimanapun Anda berada, mari kita perlu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bapak-bapak, Ibu-ibu boleh buka kamera, boleh buka suaranya, kita mau saling doakan. Doakan sebelah kanan kiri kita. Bapak-bapak, Ibu-ibu boleh lihat kanan kiri kita, nggak tahu masalahnya apa, tetapi percaya pada doa malam hari ini kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bapak-bapak boleh buka, ibu-ibu boleh buka kamera dan juga suaranya. Mari kita mau saling doakan kanan kiri kita, ya. Kanan kiri kita di sebelah Bapak, kanan kiri kita doakan sama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini dalam konser doa ini ya Tuhan, kami merindukan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami mau saling mendoakan satu dengan yang lain di sebelah kanan kiri kami ya Tuhan. Doakan untuk Pak Yunus Rahmadi ya Tuhan, Ketua Sinode, Tuhan berkati, urapi dia ya Tuhan, baru senantiasa turun atasnya ya Tuhan, sehingga dia boleh dipakai oleh Tuhan memimpin sinode ini semakin hari semakin maju lagi. Berarti juga untuk Pak Gideon Masri ya Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan dalam pelayan aja di PDI Pasundan Bandung ya Tuhan, dipercaya Tuhan juga akan memberikan kekuatan hikmat akal budi dalam melayani jemaat-jemaat Sunda ya Tuhan. Kami berdoa mohonkan pengurapan baru turun atas ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa doa dan mohonkan kekuatan yang baru daripada Tuhan datang atas kami semua. Ini Bapak Ibu teruskan kita doakan. Ada hamba-hamba Tuhan yang lemah, yang sakit, kita doakan sama-sama. Ada hamba-hamba Tuhan yang ditulis namanya, kita doakan sama-sama. Buka tangan kita doa sama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga pada malam hari mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan GUPDI saat ini dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Mereka kami mau doakan sama-sama. Ini jamahan Tuhan dinyatakan, baik untuk Ibu Pendeta Muda Lilis Krisnawati, berdoa untuk Bapak Pendeta Hendri Suwarto, Bapak Pendeta Noci, kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Hari Donat Muntung, untuk Bapak Pendeta Hadi Susianto, untuk Bapak Markus Prasetya dalam keadaan yang sakit. Kami mau doakan dalam nama Yesus. Mungkin malam hari ini ada di antara kami yang lemah tubuh, biar kuasa Tuhan dinyatakan. Untuk Ibu Lana juga, istri Pak Tobi juga, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kami percaya masih ada mujizat, masih ada mujizat. Ya, kami saling mendoakan, kami saling menopang kuasa Tuhan dinyatakan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, pada malam hari ini ada kesembuhan terjadi, mujizat terjadi dalam nama Yesus Kristus. Berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Pendeta Moritz Manuhutu yang Tuhan baru panggil pulang juga, kiranya Tuhan memberikan kepada Ibu Pendeta Maria Manuhutu ya Tuhan, dan juga untuk jemaat Karangwaluh juga ya Tuhan. Jemaat-Mu ini ya Tuhan, tetap dipelihara, tetap keluarga almarhum Pendeta Moritz Manuhutu tetap dipelihara Tuhan. Segala kebutuhannya cukupkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan berkati keluarga besar dari Bapak almarhum Pendeta Moritz Manuhutu, juga untuk keluarga besar dari Bapak Pendeta
Gideon HS juga Tuhan berikan kemenangan, berikan kepada mereka semangat yang menyala-nyala untuk boleh melayani Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ibu saudara sekalian, kita mau berdoa bersama-sama untuk perkembangan GUPDI secara nasional. Kita doakan untuk supaya bangun generasi-generasi muda, hamba-hamba Tuhan yang muda, yang terpanggil, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang senior, dan mereka perlu tongkat estafet selanjutnya. Kita mau doakan bersama-sama, minta generasi muda. Mari angkat kedua tangan kita, mari minta kepada Tuhan dalam konsep doa malam hari. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk perkembangan Pusat Pantekosta selanjutnya ya Tuhan. Kami mau minta bangkitkan generasi muda ya Tuhan, bangkitkan generasi muda yang terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini hamba-hamba Tuhan yang sudah senior, sudah memberikan teladan kepada orang-orang muda agar hati mereka tergerak ya Tuhan, melanjutkan pelayanan-pelayanan di berbagai tempat, bahkan dapat mengembangkannya lebih luas lagi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar hamba-hamba Tuhan diberikan semangat yang baru ya Tuhan, terus boleh melahirkan hamba-hamba Tuhan yang muda ya Tuhan. Dan kami mau berdoa juga untuk perintisan TPJ untuk gereja-gereja yang perlu yang akan didewasakan juga. Tuhan berkati gereja-gereja yang tengah dibangun juga, tempat-tempat ibadah yang tengah dibangun. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan segala kebutuhan-kebutuhannya, dan kami percaya Allah Yehova Jireh, Allah yang luar biasa akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh gereja-gereja yang tengah dibangun dan yang akan dibangun ya Tuhan. Kami berdoa juga selanjutnya untuk gerakan untuk pemuritan, biar di mana-mana di seluruh GUP, di seluruh GMI terjadi gerakan pemuritan ya Tuhan yang luar biasa. Amanat agungmu dapat dilanjutkan ya Tuhan, dikerjakan bukan dengan kuat gagah tapi dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terpuji nama Tuhan. Mari Tuhan Yesus buat revival ya Tuhan, buat revival Tuhan. Bakar setiap hamba Tuhan, bakar kami semua oleh api Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya kami boleh melayani Tuhan dengan semangat yang baru. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan masuki pokok doa yang terakhir, pokok doa yang ketiga, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Matius Mamat. Adapun pokok doa yaitu berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia yang mana COVID ya, kasus COVID mulai naik lagi. Kemudian berikutnya berdoa untuk gereja-gereja dan hamba Tuhan Indonesia dalam pelayanan pemberitaan Injil. Baik, sebelum kita berdoa, kita akan naikkan pujian Janjimu Seperti Fajar. Ku tahu tanganmu
Bapa di surga, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang tetap memberikan janji kepada setiap umatnya sesuai dengan janjimu terhadap Nabi Nuh. Engkau akan tetap mengasihi dan tidak akan menghancurkan setiap bangsa dan dunia ini dengan air bah lagi. Tuhan, jikalau Tuhan Engkau mengizinkan setiap bangsa mengalami pandemi COVID ini, kami yakin Tuhan Engkau mempunyai rencana. Dan seringkali Tuhan, sebagai manusia, bahkan sebagai hamba-hamba-Mu, kami tidak mengerti di balik peristiwa COVID ini Tuhan. Tetapi yang kami tahu, Engkau Allah yang maha besar. Yang kami tahu, Engkau Allah yang tetap mengasihi umat-Nya. Dan yang kami tahu Tuhan, Engkau sanggup menopang negara kami, pemerintahan negara kami, yang sedang berperang terus memulihkan perekonomian, yang sedang berperang terus berjuang untuk mengatasi COVID ini dengan virus-virusnya, dan juga dengan setiap vaksinasi sampai booster ini Tuhan yang sedang dikerjakan. Dan kami bersyukur gereja-gereja ambil bagian di dalam pemerintahan ini, memerangi COVID ini dengan vaksinasi ini Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan Engkau terus memakai Bapak Jokowi dalam misi perdamaian juga Tuhan. Engkau pakai dia, meskipun seringkali dia dihina, diejek, dan bahkan seringkali dirongrong baik oleh negara-negara tetangga, dan juga dirongrong oleh bagian-bagian yang tidak senang untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada ini Tuhan. Mereka merindukan untuk adanya negara yang berbasis satu keyakinan tertentu. Tetapi kami yakin itu semua bukan rencana-Mu Tuhan. Karena rencana-Mu adalah keselamatan bagi seluruh bangsa dan seluruh suku-suku bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan, Engkau terus memberkati Bapak Jokowi dan segenap menteri-menterinya dan segenap para fungsionaris dari mulai Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RT, RW yang sedang memerangi virus COVID ini Tuhan. Engkau pakai mereka terus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah berjuang, bekerja keras juga Tuhan dalam vaksinasi ini juga. Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati dirilah mereka Bapak. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk hamba-hamba-Mu, untuk para gereja dan gereja yang sedang memberitakan kabar baik, keselamatan hanya ada di dalam Engkau. Meskipun doktrin ini, meskipun pengajaran ini ditentang bahwa keselamatan ada di lain pihak, tetapi kami tetap berpegang pada firman-Mu. Keselamatan di bawah kolong langit ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, Engkau memberkati setiap gereja, hamba-hamba-Mu yang melayani ke berbagai pelosok penjuru, suku-suku yang ada di berbagai belahan dunia, dan khususnya di Indonesia. Suku-suku yang terasingkan, suku-suku yang terabaikan, termasuk suku Sunda, suku yang terbesar yang belum terjangkau oleh Injil. Tuhan, kami bersyukur bisa ambil bagian di dalamnya, dan di UP juga ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu, dan kami yakin juga Tuhan, Engkau tidak menghendaki satu orang pun binasa. Untuk itu pakailah setiap gereja, para gereja atau lembaga-lembaga misi yang sampai saat ini terus berjuang untuk memberitakan kabar baik di dalam Yesus Kristus. Hamba-hambanya Tuhan yang sampai titik darah penghabiskan menjadi martir. Dan sekarang ini juga Tuhan, banyak hamba-hamba-Mu yang sedang diancam untuk mendapat Fatmawati karena mereka memberitakan Injil dengan baik, dengan berani. Tetapi mereka yang memberitakan Injil kabar baik dengan arogansi, dengan kesombongan, Tuhan juga pakai mereka. Tetapi biarlah ini tidak dicontoh, karena ini bukan teladan kasih Kristus yang sopan, yang rendah hati, yang tetap berfokus kepada kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memanjatkan permohonan ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Matius Mamat, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, Saudara, kita sudah berakhir di pokok doa kita, 3 pokok doa. Selanjutnya kita sebelum menutup,
konser doa ini kita akan dengarkan pengumuman dari sekretariat oleh Pendeta Sujuk Prastio. Disilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam acara konser doa. Saya percaya sepanjang ibadah kita pada malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan wilayah 9, Pak Yosua Aken yang sudah memandu kita di dalam acara bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang memimpin kita di dalam doa. Biarlah kiranya pelayanan Bapak Ibu semuanya di dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah berita duka yang kita semua beberapa hari ini sudah mendengar. Kita telah kehilangan satu rekan pelayanan kita, Bapak Pendeta Albert Morris Mamuhutu. Beliau adalah Gembala Jemaat Kubdi Karangwaluh, ya, telah dipanggil Tuhan pada hari Senin 27 Juni beberapa waktu yang lalu. Dan segenap majelis sinode bersama dengan hamba Tuhan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita juga mau mendoakan pelayanan majelis sinode pada bulan ini, pada bulan Juli khususnya, akan ada beberapa agenda yang akan dilakukan. Di antaranya adalah pelantikan gembala jemaat baru di Kubdi Tulung Agung dan Kubdi Blitar pada tanggal 17 Juli. Dan kemudian pada tanggal 18 Juli akan didewasakan TPC Urip Sumoharjo dan TPC Jekles yang ada di wilayah 6 daerah Kediri. Dan kemudian Bapak Ibu, pada tanggal 19 juga 20 Juli, kunjungan Majelis Sinode ke wilayah 5. Kemudian tanggal 26 dan 27 Juli akan didewasakan TPC yang ada di Nias, yaitu TPC Hili Anaa dan TPC Fodo. Dan kemudian pada bulan Agustus juga akan didewasakan TPC di wilayah 9, yaitu TPC Petung, TPC Engkitah, TPC Boti yang ada di Kalimantan. Kita doakan pelayanan-pelayanan para majelis sinode dan pelayanannya kiranya senantiasa boleh Tuhan semakin dipermuliakan di dalam pelayanan kita, khususnya Kubdi. Dan kemudian Bapak Ibu, ini adalah Gandumas, dan intinya kami mengajak Bapak Ibu untuk terlibat di dalam pelayanan ini, karena berkat-berkat melalui tulisan ini boleh dinikmati banyak orang, ya, bukan hanya di kalangan Kubdi, bahkan di luar Kubdi. Silakan Bapak Ibu, kami menunggu jika Bapak Ibu rindu memberkati melalui tulisan artikel Bapak Ibu bisa dikirim ke email redaksi Gandumas, yaitu gandumas@gmail.com ataupun gandumas@yahoo.com. Dan setiap artikel yang terbit, satu artikel Sinode akan memberikan apresiasi persembahan kasih, yaitu berupa uang Rp40.000. Dan kemudian Bapak Ibu, ini adalah rekan-rekan kita yang berulang tahun pada bulan Juli. Ada beberapa hamba Tuhan kita yang berulang tahun pada bulan Juli. Kita doakan, kita dukung, dan biar hamba-hamba Tuhan ini semakin indah, diberkati pelayanannya, bahkan kesehatannya. Dan ini hamba-hamba Tuhan nomor 1 sampai 13 dan kemudian 14 sampai 27. Kita dukung hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka. Kita boleh saling mengucapkan di grup-grup jaringan doa. Dan kemudian Bapak Ibu, kita akan bertemu kembali di dalam acara konser doa pada bulan yang akan datang, pada bulan depan, yaitu tepatnya Jumat 5 Agustus, yang akan dilayani oleh Kubdi wilayah 10. Itu saja pengumuman Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan, dan silakan Bapak Ibu juga bisa mengunjungi media sosial kita, memfollow, mengikuti, dan kemudian juga ada website, di sana ada beberapa update kegiatan-kegiatan majelis sinode, bahkan baru-baru ini juga ada pembekalan, beberapa dokumentasi juga ada di sana, dan biarlah semuanya boleh menjadi berkat, dan Kubdi semakin dikenal, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekian pengumuman dari sekretariat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pak Prastio yang sudah menyampaikan pengumuman. Selanjutnya kita akan tutup dalam doa berkat dipimpin oleh Bapak Pendeta Raya Ginting. Silakan.
Mari Bapak Ibu Saudaraku kita berdoa. Tuhan, sungguh kami percaya Engkau mendengar semua doa kami, dan Engkau bukan hanya mendengar, Engkau akan menjawab dengan caramu, dengan waktumu, dan kami serahkan semua doa-doa kami sepenuhnya dalam tangan-Mu, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berkehendak, berkati semua yang ambil bagian, bahkan berkati semua kami yang mengikuti doa ini. Dan sebentar juga kami melakukan aktivitas, kegiatan, Tuhan sertai kami, biar sungguh perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Maka janji Allah digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan, hidupmu akan memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Konsep doa malam hari ini, terima kasih kepada semua atas dukungannya, terima kasih kepada yang sudah membantu kami di wilayah 9 untuk ambil bagian dalam pelayanan ini, karena rekan-rekan wilayah 9 tidak semua bisa ikut karena ada yang tinggal di kampung, jadi ya terkadang sinyal menjadi jalan. Demikian semuanya, terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Bapak Ibu boleh berkenan membuka videonya, kita boleh berfoto sebentar. Berkati, shalom. Kita akan berfoto Bapak Ibu ya, mulai hitungan ketiga, mohon ditahan sekitar 10 detik. 1, 2, 3. Sudah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pak Yuswaken bersama Tuhan berkati semua bapak-bapak, ibu-ibu. Berkati wilayah 9 yang melayani Tuhan. Wilayah 9, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosua.